Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan kami dari kelompok dua biologi. Maka nama saya Muhammad Muhammad Setia, absen 20. Nama saya Adhika Putra Setia, absen 4. Saya tulis Kusuma, absen 30. Saya Arifania Margaret 5, interpretasi nama representasi 20. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai kerongkongan. Silakan menjelaskan. Nah, kita akan membahas tentang kerongkongan, salah satu organ dari sistem pencernaan manusia. Jadi, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Tapi itu tidak melibatkan proses kimiawi, namun fisik itu secara prestatif, yaitu ketika makanan mau masuk ke lambung. Nah, struktur dari esofagus atau kerongkongan itu biasanya ada faring. Nah, di faring itu ada organ yang namanya epiglotis. Epiglotis adalah organ yang sepenuhnya dari tulang rawan yang berfungsi untuk menutup saluran pernapasan ketika makanan mau masuk. Jadi makanan itu akan menunjukkan ke kerongkongan. Lalu yang paling utama adalah saluran kerongkongannya itu sendiri. Itu saja. Selanjutnya unsur dalam kerongkongan. Unsur dalam kerongkongan yaitu terdiri dari lapisan mukosa. Itu lapisan dalam yang melapisi kerongkongan yang melindungi dari unsur kerusakan mekanis. Dan selanjutnya lapisan unsur mukosa, yaitu lapisan yang mengandung jaringan ikat pembuluh darah. Dan ketiga, lapisan muskularis, itu lapisan otot yang terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan dalam, tengah, dan luar. Selanjutnya lapisan serosa, lapisan luar yang mendukung dan melindungi kerongkongan. Cara kerjanya yaitu setelah makanan itu banyak dari mulut, selanjutnya makanan tersebut akan bercampur air liur yang mengandung enzim atau amilase yang akan didorong ke tarik. Gerakan peristaltik di kerongkongan. Setelah makanan masuk ke kerongkongan, makanan akan digerakkan ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot halus yang ritmis. Gerakan ini dimulai ketika otot melingkar mendorong makanan ke bawah, sementara otot memanjang yang memperpendek saluran untuk mempermudah gerakan. Lalu yang ketiga ada proteksi oleh mukosa kerongkongan. Lapisan mukosa kerongkongan menghasilkan lendir yang berfungsi sebagai pelumas, yaitu mempermudah makanan meluncur tanpa terjadinya kerusakan mekanis pada dinding kerongkongan. Lapisan ini juga berfungsi sebagai makanan luncur tanpa terjadinya iritasi atau gesekan akibat makanan kasar. Nah, selanjutnya yaitu adalah tidak adanya enzim kimiawi yang terdapat di kerongkongan. Ini maksudnya adalah seperti tidak adanya enzim yang aktif di dalam kerongkongan. Yang ada hanyalah aktivitas kimiawi yang terbawa dari mulut melalui enzim amilase HIK. Nah, di sini bolus makanan itu akan tetap utuh hingga sampai ke lambung tempat enzim pencernaan mulai bekerja. Selanjutnya itu ada sphincter esofagus bawah. Sphincter esofagus bawah ini terletak di ujung bawah, yaitu sebagai fungsi yaitu sebagai fungsi antara kerongkongan dan lambung. Pintu masuknya lah. Sphincter ini bertujuan untuk mencegah bagaimana asam dari lambung itu naik kembali ke dalam kerongkongan. Jika hal ini terjadi akan dapat menyebabkan GERD. Sekian, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyakit yang bisa terjadi di kerongkongan. Yang pertama adalah achalasia. Achalasia merupakan penyakit pada kerongkongan yang disebabkan oleh otot-otot dan syaraf-syaraf pada antara kerongkongan dengan lambung yang tidak berfungsi dengan sempurna, sehingga
sehingga makanan terperangkap di antara kerongkongan dan juga di antara lambung. Jadi bisa menyebabkan sang penderita merasa kesakitan ketika menelan makanan dan juga bisa menurunkan berat badan karena makanan tidak dapat dimakan atau para penderita kehilangan nafsu makan. Yang selanjutnya adalah kanker kerongkongan. Kanker kerongkongan terjadi biasanya adalah karena penyakit keturunan atau bawaan dari gen orang tua yang biasanya terjadi di bagian dalam kerongkongan. Nah, kanker kerongkongan itu biasanya hanya bisa disembuhkan dengan cara kemoterapi atau kalau tidak juga operasi apabila kanker kerongkongan tersebut sudah membesar. Nah, jadi kerongkongan sama tenggorokan itu berbeda. Jadi, kalau ketika makan sambil bicara, itu epiglottisnya tetap akan terbuka, jadi akan menyebabkan kita tersedak. Lebih baiknya kita makan sambil diam tanpa tidak usah bicara, biar epiglottisnya tertutup saat kita menerang makanan. Dari kelompok kami, mohon kiranya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.